Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seng Kurniawan, NPM 195020066. Di sini saya akan mencoba membahas materi mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Silakan disimak. Ada submateri yang akan saya paparkan. Yang pertama ada definisi dari ilmu dan etika. Yang kedua ada etika dan ilmu. Yang ketiga ada etika ilmiah. Dan yang terakhir ada tanggung jawab ilmuwan. Baik, ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah di sini harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain haruslah dilakukan dengan yang namanya sebuah penelitian. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya adat atau watak. Etika lebih berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan manusia yang berhubungan dengan baik atau buruk. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, maupun tanggung jawab. Etika bisa pula disebut sebagai moral. Namun, pada kesehariannya terdapat sebuah perbedaan. Etika itu lebih kepada tingkah laku manusia, sedangkan moral itu lebih kepada cara hidup atau adat suatu manusia. Selanjutnya pembahasan mengenai etika dan ilmu. Dengan berkembangnya zaman serta teknologi maupun keilmuan dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama atau contoh yang akan saya sebutkan yaitu gejala dehumanisasi. Yaitu manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi sarana yang membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi melainkan untuk menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama yaitu ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik, ontologis, maupun aksiologi. Yang kedua yaitu netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya sebatas pada metafisik keilmuan saja. Pembahasan selanjutnya mengenai etika ilmiah. Etika termasuk ke dalam salah satu cabang filsafat yang paling tua. Luar biasa sekali ya. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, melainkan non-empiris. Dalam etika, selalu berlaku cara berpikir non-empiris, yang artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi, yang konkret, pada yang faktual dilakukan, tetapi ia bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau tentang baik dan buruk untuk dilakukan. Dalam etika ilmiah, ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang. Yang pertama ada filsafat teoritis, yang kedua ada filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan sebagainya. Kemudian etika termasuk ke dalam kelompok filsafat praktis yang menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama ada etika secara umum, yang kedua ada etika khusus. Etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan etika khusus merupakan bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Suseno dalam Rashidi menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etika individual, yang kedua ada etika sosial.
Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Sedangkan etika sosial lebih kepada membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Adanya etika sosial ini berfungsi untuk menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat menurut semua dimensinya. Berdasarkan paparan di atas, dapat saya simpulkan juga bahwa etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir manusia, terutama dalam dunia ilmiah. Para ahli pun membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai berkarakter. Yang pertama, ada karakter menurut Suharjana, terbagi atas 5. Yang pertama ada trustworthy, yang kedua ada menghormati orang lain, yang ketiga ada bertanggung jawab, yang keempat ada adil, yang kelima ada cinta dan perhatian. Menurut Syamsi, bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai antara lain. Yang pertama kejujuran, objektivitas, integritas, kehati-hatian, keterbukaan, penghargaan properti intelektual, respect terhadap kolega, kerahasiaan, kepatuhan hukum, dan perlindungan subjek atau responden penelitian. Pun Rashidi pada tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu ditumbuhi atau dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan. Yang keempat, adanya sikap berdasar pada suatu kepercayaan. Yang kelima, adanya suatu kegiatan yang rutin. Dan yang terakhir, memiliki sikap yang etis atau akhlak. Pembahasan selanjutnya mengenai tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan, tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan pada epistemologi semata. Ada 2 kutub yang berkenaan dengan aksiologi. Yang pertama, berpandangan bahwa seseorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Yang kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologinya. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional, dan segi moral. Tanggung jawab segi profesional berkaitan dengan epistemologi yang mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral, dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan juga kelestarian lingkungan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.